Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang standar costing. Pengertian standar costing yaitu biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kelebihan dan kelemahan standar costing. Kelebihannya yang pertama yaitu sebagai alat penting dalam menilai pelaksanaan kebijaksanaan sebelumnya. Yang kedua, pedoman untuk melakukan efisiensi. Yang ketiga, perencanaan dan pengambilan keputusan. Kekurangan dari standar costing yang pertama yaitu tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Yang kedua, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Materi selanjutnya yaitu kegunaan standar costing. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya sehingga dapat bermanfaat sebagai alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Memberikan pedoman bagi manajemen dalam pengendalian biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun, pada skala hal yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Berikut beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing, yaitu yang pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. 2. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Selanjutnya, ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan atau dikurangi agar kinerja lebih baik. 4. Anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, yaitu bagian pemasaran, produksi, dan administrasi dan umum. Sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Yang kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi atau diperiksa penyebabnya dengan teliti. Sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis standar costing. Ada 4 jenis standar costing. Yang pertama, standar kapasitas teoritis. Standar ini mendasar kepada kemampuan produksi suatu departemen atau pabrik pada kecepatan penuh tanpa berhenti. Tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Seringkali disebut sebagai standar pada kapasitas penuh atau 100%. Standar ini jarang dipakai karena tidak mungkin dicapai. 2. Standar kapasitas praktis. Standar ini merupakan salah satu konsep pendekatan jangka panjang yang didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. 3. Standar kapasitas normal. Juga merupakan konsep pendekatan jangka panjang, di mana standar kegiatan produksi dihitung dan standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. 4. Standar kapasitas yang diharapkan. Menggunakan pendekatan jangka pendek, biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Selanjutnya, konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi, di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Cara mencarinya yaitu target biaya sama dengan harga jual dikurang laba yang diharapkan.
Target costing merupakan metode perencanaan laba dan manajemen laba yang difokuskan pada produk dengan mempertimbangkan proses manufacturing. Sehingga, target costing ini digunakan oleh perancang sebelum proses dan proses desain dilakukan untuk mencapai tujuan perbaikan usaha pada pengurangan biaya manufaktur produk di masa depan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menuntun dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Target costing juga memberikan perkiraan harga pasar produk, volume penjualan, dan tingkat fungsionalitas. Metode dalam penetapan target costing ada 3, yaitu memperoleh target cost dari perencanaan laba. Artinya target cost berasal dari penjualan dan target profit. Tidak ada pemakaian pada target cost berasal dari manajemen yang lebih rendah dalam metode ini, yang digolongkan sebagai metode atas ke bawah. 2. Memperoleh target cost dari perencanaan teknik. Dalam metode ini, para insinyur memperkirakan target cost bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Metode ini dapat digolongkan sebagai metode bawah ke atas. 3. Menggabungkan dua metode. Manajemen tertinggi tahu tentang target profit. Tapi sejak kerjasama karyawan dibutuhkan untuk membuat penetapan target cost bekerja, para ahli mengenai penetapan target cost percaya bahwa kombinasi metode atas ke bawah dan bawah ke atas adalah metode terbaik untuk digunakan. Terdapat 2 alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan perusahaan di dalam situasi pasar yang sangat kompetitif. Pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dan mengendalikan harga jual produknya secara sepihak. 2. Sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Pengimplementasian target costing. Untuk mengimplementasikan metode target biaya dalam perusahaan, terdapat serangkaian fase yang harus dilalui oleh perusahaan yaitu: pertama, menentukan harga pasar. 2. Menentukan laba yang diharapkan. 3. Menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. 4. Menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. 5. Menggunakan perhitungan biaya Kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Metode atau biaya Kaizen ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviadi Effendi akan melanjutkan penjelasan tentang konsep Kaizen Costing. Kaizen Costing menurut Mulyadi merupakan sistem akuntansi biaya yang secara efektif dapat digunakan oleh manajemen di dalam mengelola biaya pada tahap produksi produk. Kaizen Costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Hubungan antara perhitungan biaya berdasarkan target dan Kaizen adalah harga diasumsikan stabil atau menurun pada perusahaan-perusahaan yang sesuai menggunakan perhitungan biaya berdasarkan target karena persaingan yang ketat dalam hal harga, kualitas, dan fungsionalitas produk. Selanjutnya yaitu dasar penerapan Kaizen Costing. Menurut Supriyono, penetapan biaya Kaizen digolongkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja yang sesungguhnya. Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Yang kedua, aktivitas-aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap periode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran, dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenakan. Hal itu menurut Supriyono. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan target costing, standar costing, dan Kaizen costing. Biaya target lebih kecil dari biaya yang dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar. Standar berperan sebagai benchmark atau ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Yang pertama, biaya target menunjukkan standar penggerak pasar.
Harga pasar kompetitif dikurang markup yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenakan. Yang kedua, biaya standar menunjukkan standar penggerak bisnis. Biaya standar yang ditentukan secara teknis ditambah dengan markup yang diinginkan sama dengan harga pasar uang yang diinginkan. Perbedaan lainnya adalah kalkulasi biaya target menunjukkan metode perencanaan biaya yang menekankan pada pengendalian spesifikasi, rancangan, dan teknik produksi. Dan biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal, sedangkan biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan perbedaan biaya standar dan biaya Kaizen adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya standar konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan biaya Kaizen konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan biaya Kaizen asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan biaya Kaizen mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, biaya standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan biaya Kaizen target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Yang kelima, biaya standar analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan biaya Kaizen analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang keenam, biaya standar menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi, sedangkan biaya Kaizen menyelidiki atau menanggapi apabila jumlah target Kaizen apabila tidak tercapai. Baiklah, itulah yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.